Kronologi bentrok warga Palestina Israel di pawai Yahudi. Bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel tidak terhindarkan saat pawai Yahudi melintasi kawasan Yerusalem Timur pada Selasa 15 Juni. Akibat bentrokan ini 33 warga Palestina terluka. Situasi sudah panas sejak pawai dimulai menjelang pukul 18 waktu setempat. Peserta pawai berkumpul di Jalan Hanefiim untuk melanjutkan perjalanan ke arah gerbang Damaskus. Berdasarkan kesepakatan awal antara kepolisian dan penyelenggara pawai, peserta tidak boleh melewati gerbang Damaskus, lokasi yang kerap menjadi medan pertikaian antara warga Palestina dan Israel. Namun ternyata masih ada peserta pawai yang dapat mendekati gerbang itu. Sebagian peserta bahkan bisa masuk ke alun-alun yang berada tepat di depan gerbang Damaskus. Sebagaimana dilansir The Time of Israel, arak-arakan kemudian masuk ke kota tua melalui gerbang Jaffa. Sejumlah perempuan dan anak muda juga berhasil memasuki kawasan Muslim meski rute pawai yang disepakati tidak mencakup wilayah tersebut. Sembari berjalan, para peserta pawai tidak hanya meneriakkan yel-yel kemenangan tapi juga seru-seruan rasial seperti matilah Arab. Sebagian warga Palestina kemudian membalas dengan api dan darah, kami akan membebaskan Palestina. Di sisi lain pawai, sejumlah peserta juga terlihat melontarkan sumpah serapah ke arah jurnalis Arab yang meliput. Salah satu peserta pawai bahkan terekam video meludahi jurnalis Arab. Melihat situasi yang kian panas, polisi Israel langsung bergerak. Mereka mengusir warga Palestina agar tidak mendekati jalur pawai. Mereka melemparkan granat setrum dan menembakkan peluru busa untuk mengusir warga Palestina dari jalur pawai. Dalam sejumlah video yang viral, beberapa warga Palestina terlihat melempari polisi Israel dengan batu hingga personil keamanan itu jatuh dari kudanya. Akibat bentrokan itu 33 warga Palestina terluka. Kepolisian Israel juga menahan 17 warga Palestina yang dianggap menyulut kericuan. Kepolisian Israel sebenarnya sudah sempat melarang pawai Yahudi ini pada pekan lalu karena rencana rute arak-arakan yang dikhawatirkan dapat memicu bentrok dengan warga Palestina. Namun Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri yang masih menjabat saat itu mengizinkan pawai dengan rute sesuai kesepakatan polisi dan penyelenggara pawai. Setelah pemerintahan bergulir ke tangan Naftali Bennett pada Minggu 13 Juni, Israel tetap mengizinkan pawai itu berjalan. Dikirimi balon penghangus, Israel balas dengan gempur fasilitas militer Palestina di Gaza. Pesawat tempur Israel dilaporkan kembali melakukan serangan pada Rabu pagi ke fasilitas militer milisi Palestina di jalur Gaza Selatan dan Tengah. Serangan itu sebagai tanggapan atas balon penghangus yang sebelumnya diluncurkan ke Israel, kata sumber keamanan di Gaza pada Rabu 16 Juni pagi waktu setempat. Sumber mengatakan pesawat pengintai tentara Israel melayang di atas daerah kantong pantai yang terkepung sekitar tengah malam. Menambahkan bahwa beberapa ledakan terdengar di jalur Gaza. Sumber dan saksi mata lainnya juga mengatakan bahwa pesawat tempur Israel membombardir fasilitas militer milik Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Perlawanan Islam Palestina, seperti dilaporkan oleh AFP. Pos militer milisi Palestina di pinggiran kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dan pos militer lainnya di selatan kota Gaza juga menjadi sasaran. Tidak ada cedera yang dilaporkan, tetapi kerusakan parah terjadi pada dua pos ataupun yang dimiliki milisi Palestina. Pada Selasa 15 Juni 2021, media Israel mengatakan bahwa lebih dari 25 kerusakan disebabkan oleh balon penghangus. Peluncuran balon dari Gaza ke Israel diyakini sebagai tanggapan Palestina terhadap pawai bendera pemukim Israel yang diselenggarakan di Yerusalem Timur pada Selasa sore. Ribuan demonstran Palestina bergabung dalam demonstrasi di kota Gaza untuk memprotes pawai bendera Israel yang diadakan di kota tua di Yerusalem Timur.
Para demonstran yang hanya mengibarkan bendera Palestina berkumpul di Jalan Al-Wahdeh di pusat kota Gaza, tempat yang dirusak oleh jet tempur Israel bulan lalu dan menghancurkan puluhan bangunan. Serangan udara di jalur Gaza adalah pertama sejak 21 Mei akhir dari ketegangan kekerasan antara Israel dan kelompok militan pimpinan Palestina yang berlangsung selama 11 hari itu. Di sisi lain, Rabi dan puluhan pemukiman Israel serbu Masjid Al-Aqsa. Rabi sayap kanan Israel Yehudi Glick pada Selasa 15 Juni memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Glick yang merupakan mantan anggota Knesset menggunakan atau mengunggah video dirinya saat mengunjungi situs yang menjadi titik nyala konflik antara Palestina dan Israel itu. Kami berdoa agar pemerintah ini mencapai perdamaian di antara kami untuk menindahkan kami ke ekonomi yang nyaman, keamanan, dan kasih sayang di antara kami, kata Glick tentang pemerintahan koalisi baru Israel yang disetujui oleh Knesset pada akhir pekan dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu 16 Juni 2021. Puluhan pemukim Israel juga menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mughrabi, barat daya masjid di bawah perlindungan polisi Israel. Polisi Israel mulai mengizinkan serangan pemukiman pada tahun 2003, meskipun berulang kali dikecam oleh Departemen Wakaf Islam yang mengawasi situs-situs keagamaan di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil atau Temple Mount yang mengklaim bahwa itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur atau tempat Al-Aqsa berada. Selama Perang Arab-Israel 1967, Israel lantas mencaplok seluruh kota Yerusalem pada 1980. Namun langkah tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Pos militer milisi Palestina di pinggiran kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dan pos militer lainnya di selatan kota Gaza juga menjadi sasaran. Tidak ada cedera yang dilaporkan, tetapi kerusakan parah terjadi pada dua pos ataupun yang dimiliki milisi Palestina. Pada Selasa 15 Juni 2021, media Israel mengatakan bahwa lebih dari 25 kerusakan disebabkan oleh balon penghangus peluncuran balon dari Gaza ke Israel diyakini sebagai tanggapan Palestina terhadap pawai bendera pemukim Israel yang diselenggarakan di Yerusalem Timur pada Selasa sore. Ribuan demonstran Palestina bergabung dalam demonstrasi di kota Gaza untuk memprotes pawai bendera Israel yang diadakan di kota tua di Yerusalem Timur.